Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernest Josias Blegur, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024, golongan 3 Angkatan 2 Kemendikbudristek. Video kali ini merupakan tugas sinkronus hari kedua, yaitu resume agenda 1 dengan materi isu kontemporer. Pengertian isu kontemporer. Isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Masalah yang terjadi saat ini dan menjadi perbincangan publik dapat dinyatakan sebagai isu kritikal. Kontemporer yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Berikutnya adalah beberapa contoh isu-isu strategi kontemporer. Yang pertama adalah korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perilaku korupsi dapat digambarkan sebagai tindakan tunggal yang secara rasional bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Yang kedua adalah narkoba. Di kalangan masyarakat luas atau secara umum dikenal istilah narkoba atau nafsa, di mana kedua istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama. Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Ketiga adalah teroris dan radikalisme. Teroris merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Adapun istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Jadi terorisme merupakan sebuah aksi teror, sedangkan radikalisme merupakan paham yang melatar belakangi aksi teror tersebut. Yang keempat adalah pencucian uang. Secara sederhana, definisi pencucian uang adalah suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindakan pidana atau kejahatan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Yang kelima, proxy war atau sering disebut perang proksi. Perang proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan permain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun, kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Yang keenam adalah kejahatan komunikasi massa. Kejahatan komunikasi massa bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, cybercrime atau kejahatan cyber, merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Yang kedua, hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik, juga merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Yang ketiga adalah hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Berikutnya, teknik-teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya. Misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria. Aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya secara komprehensif.
Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Yang kedua adalah teknik analisis isu. Teknik analisis isu terdiri dari mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural. Berikutnya adalah fishbone diagram. Fishbone diagram mirip dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan menginvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian video resume agenda 1 tentang isu kontemporer. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.